Saya ingin belum mati dulu sebelum punya tempat sendiri, Gitu ya. padepokan sendiri. Pak Darsono, dari sekian banyak prestasi dan juga banyak karya yang sudah dilahirkan oleh Pak Darsono, Sanggar Tarara ini sebetulnya pola kerjanya sumber daya apa memang sudah ada pembinaan dari negara? Tidak ada, kita independen, kita pribadi, swadaya sendiri. Yang benar, Pak. Iya. Artinya karya-karya Pak Darsono kan sering juga dipakai oleh negara, Iya. oleh Pemda, Iya. oleh Pemprov gitu kan. Iya. Bahkan ketika melakukan pentas di mana-mana kan, itu banyak juga yang ke Kabupaten Bangkalan, ke Pemkab kan, Pemkab ya. Nama yang bawa itu kan Bangkalan. Iya, maksudnya yang dikirim gitu justru Sanggar Tarara. Iya. Tapi Sanggar Tarara di sini tidak ada pembinaan sama sekali. Kalau dia katakan tidak ada pembinaan, ya mohon maaf. Memang awal-awal nggak ada yang bina, kita jalan sendiri. Bahkan Swadaya ya. Swadaya. Memang Dan sampai sekarang pun memang swadaya. sampai sekarang pun. Alhamdulillah saya sekarang ini baru dikasih tempat oleh Disbudpar di Kerapan Sata dan Kerapan Sapi, tempat untuk aktivitas. Disbudpar Bang Budaya. Ya. Pak Faisal dan Bu Ati pada waktu itu, Pak Hendra Gemang ngasih fasilitas ke saya untuk menempati stadion untuk tempat aktivitas. Dulu Mas Liman saya di Pendopo, ya kan, di Pendopo itu di pinggir pinggir selatan itu. di catatan sipil waktu itu. Ketika saya dulu latihan di sana, orang pada tahun 97 unjuk rasa, bakar-bakar sebagainya. Saya latihan yang unjuk rasa malah nonton saya waktu itu. Oh, sekarang sudah mulai dilirik ya, Pak Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Pak Faisal sudah mulai meskipun tidak maksimal ya Pak Darsono ya. Ngasih tempat bagi saya sudah surga itu. Gitu pun sudah luar biasa meskipun luar karyanya biasa. tidak sebanding dengan apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh Pemkab Bangkalan kan gitu Pak Darsono. Iya. Sanggar itu hanya pinjem istilahnya ya. Iya, dikasih tempat fasilitas ya di situ pinjem Gitu ya. Masih belum, mestinya sudah bisa punya sendiri ya Pak Darsono ya. seharusnya. Iya. Ya mudah-mudahan dengar aja Pak dikasih. Darsono, yang menjadi murid-murid Pak Darsono atau anggota lah istilahnya kalau bukan Iya. murid, sampai berapa sekarang Pak Darsono? Kalau dari tahun 97 dari 96 sampai sekarang itu bahkan di register, lihat aja di sana ada 5.000-an. 5.000-an yang Iya, kan? terregistrasi di Sanggar Tarara. Iya. Pak Darsono, dalam konteks administrasi tertib ya? Manajemen saya pakai. Hmm. Manajemen organisasi, bukan manajemen tradisional. Sebagai bukti bahwasanya sanggar kita ini datangi dari Makassar kapan hari, dari Makassar, Disbudpar Polisi Jawa Timur ya, Makassar datang ke sanggar saya pada waktu itu, ada dokumentasinya, mempelajari bagaimana manajemen Sanggar Tarara. Oh, artinya yang menjadi jujukan kunjungan kerja studi banding berarti ya Sanggar Tarara. Iya. Sampai segitunya ya posisi dan juga nama besar Sanggar Tarara, tapi sampai hari ini hanya sekitar dipinjemin tempat gitu ya. Ya itulah. Ya. Tapi kalau itu dikelola dengan ikhlas, insya Allah dampak dan manfaat dari karya seni yang sering dilahirkan oleh Pak Darsono pasti dinikmati banyak orang. Daripada fasilitas terlalu banyak tapi karyanya nggak ada, hanya fasilitasnya saja kan lebih baik seperti ini. Tapi mestinya negara ini tidak boleh membiarkan begitu saja kan Pak Darsono? Iya, seharusnya Gitu. Dan itu harapannya Pak Darsono ya. Harapannya juga begitu ya. Kalau berbicara begini Pak Liman, Ya. saya berkiprah di seni ini memang pilihan saya, jalan saya, dan saya tidak akan menyalahkan orang lain kalau saya ini rugi. Contoh begini, Mas Aliman sekarang berjalan jadi supir. Ketika supir itu rugi, apakah nyalakan orang lain? Apakah nyalahkan pemerintah atau nyalahkan sponsor, kan begitu? Sama dengan saya, ada orang bantu saya silakan, tidak bantu ya silakan. Tetap jalan. Mau dibantu pemerintah tidak atau dibantu siapapun, saya akan tetap jalan gitu ya. Jalan. Kenapa? Karena ini pilihan saya.
Akan tetapi kalau di situ ada pos-pos dan sebagainya untuk kesenian sebagainya, ya kecipratan lah sedikit. Mestinya harus begitu ya. Mestinya. Atau jangan-jangan selama ini Pak Darsono memang tidak pernah melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten? Kalau tidak melakukan komunikasi, ya Mas Aliman tahu sendiri kalau ada acara di Bangkalan kan selalu kita yang mendapatkan job gitu ya. Job kita. Mestinya tidak perlu komunikasi tapi langsung ada perhatian kan gitu Pak Darsono. Kan begini. Atau memang Pak Darsono memilih untuk tidak mengkomunikasikan keinginannya kepada pemerintah. Ya, pernah saya buat yang namanya proposal, ya pernah saya buat. Ya buatnya gimana sih? Ya saya tidak perlu cerita di sini. Ya kan? Tapi intinya tidak maksimal kan, hanya baru-baru kali ini hanya dipinjemin tempat gitu ya. Iya, ya itu. Selebihnya tidak ada. Ya, mudah-mudahan tempat itu selamanya, bukan selamanya ya kan. Tempat itu adalah mudah-mudahan tempat di Stadion Sekep itu Mas Aliman dulu ketika belum saya tempati di sana tempat angkreng. Tempatnya itu tempat yang mohon maaf aja banyak yang kumuh di situ. Berit gitu ya kalau bahasa Madura. Bukan berit setan, tapi berit manusianya. Oh itu anak minum. Nah sekarang sudah kita tempati di situ, sudah banyak orang jualan, banyak orang ini. Ini akibat daripada kita menempati tempat itu. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kita tidak disuruh pindah di situ. Oke, mudah-mudahan saja. Iya. Atau barangkali nanti ada orang yang mau peduli dengan Pak Darsono, dengan Sanggar Tarara, ada tempat yang memang betul-betul secara hukum nanti ada kan, pasti akan diterima oleh Pak Darsono ya. Pasti diterima. biar ada Mas, ada. Orang yang peduli terhadap saya, tidak perlu saya ceritakan. Iya. Tapi intinya Pak, biar status dari tempat itu betul-betul milik Sanggar Tarara kan begitu kan? Iya, harus. Itu yang diinginkan Pak Darsono. Jadi tempat yang sekarang ditempati itu dulunya angker gitu ya, angker yang seperti tadi yang dijelaskan. Tapi nggak sebelum ditempati nggak mementaskan dulu tadi Kamantaka enggak. Belum. Enggak, maksudnya untuk menolak angkerannya itu kan. Memang jujur sejak kita berkiprah ya kan, mulai saya berangkat tahun 96 ya kan, Pak Ja'far Syafi'i, saya sering dipakai Pak Ja'far, Pak Fatal sebagainya. Baru ketika Bupati Pak Fuad itu baru nampak ya kan. Gitu. Ya. Pak Fuad itu nampak sampai sekarang pun tetap nampak. Kayak Fuad itu tahun 2003. 2003. Ya, kalau Pak Ja'far 96 mungkin 99-nya itu Pak Fatah dan 2003 Pak Fuad. Iya. Dan baru sekarang saya bisa bicara seperti ini dengan Pak Darsono. Tapi kalau karya-karyanya waktu Kiai Fuad itu sering saya saksikan tari-tariannya itu. Dan di samping memang tariannya, gerakannya memang nikmat untuk dilihat gitu ya, penarinya juga bagus-bagus. Memang kan begini, menggarap sesuatu tuh memang harus KW 1 semuanya. Oh gitu. Cuman di Sanggar itu semua ya baik itu cantik, cacat, begini saya garap gitu ya. Diajari juga. Ya saya porsikan. Umpama sekarang adalah datang tamu dari luar, kita mementaskan betul-betul yang pantas untuk itu. Kemudian kalau karya-karya yang sifatnya yang sifatnya apresiasi, ya apresiasi itu kita ambil anak-anak yang betul-betul yang pantas di situ. Contoh sekarang saya menggarap yang namanya tari yang dedemit dan sebagainya ya. Tari dedemit, wah horor semua. Kongjerongkongan ya kan. Nah, daya hayalnya seniman di Sanggar Tarara, namanya Sanggar. Dari sanggarnya itu sudah angker kayaknya. Makanya hasil karya-karyanya urusan dedemit, urusan bahong. Tapi luar biasa. Yang paling sangat saya terkesan itu adalah ketika saya menampilkan sering saya Mas Aliman menampilkan pagelaran yang biaya sendiri ya kan. Saya undang banyak orang di situ yang datang, bukan orang sebenarnya yang datang. Wali murid saya dan anak saya itu yang datang. Oh gitu. Saya menggarap memataskan sap, menembak cakraning, itu ketika saya satukan di Stadion Bangkalan ini. Awalnya saya dulu depannya pendopo. Kemudian di Stadion Bangkalan
3 panggung saya satukan. Itu biaya pribadi. Ya, waktu itu di depannya Pendopo saya didani oleh Haji Samsu. Nah kemudian di mana di stadion ini 3 panggung saya jadikan satu dalam tajuk HUT Sanggar. Memang setiap tahun HUT Sanggar. Orang pada heran semuanya. Kenapa kok bisa kalau, gitu kalau ya? Tarara itu ngadakan acara kok banyak tamu yang diundang kok datang semuanya? Ya sebenarnya bukan tamu itu. Wali murid yang berjubel waktu itu. Kalau saya ingin mencalonkan apa ya nyoblos saya insya Allah lemah berbilah. Insya Allah. tapi kan kiprahnya Pak Darsono kan di seni, bukan di politisi kan. Ya, seandainya ya. Tapi ya. saya nikmat seperti ini Mas Aliman, enak di sini ya kan. Oke Pak Darsono, sudah banyak yang kita bahas, mungkin nanti bisa berlanjut ya dari masing-masing item, kita lebih dalam lagi untuk mengupas tentang masalah karya-karya dari Sanggar Tarara selanjutnya. Saya tidak ingin dari apa yang kita ceritakan tadi tidak ingin selesai sekarang, tapi nanti ada lanjutan pembicaraan lebih dalam lagi yang tentunya itu akan lebih fokus kepada karya-karya satu karya secara mendalam nih, karya Hong Bahong ini apa gimana itu dari awal sampai akhir gitu. Spesifik ya. Ya, terus nanti yang Tangteng apa tadi? Tangteng Pengkalanan. Terus Angklung Topeng dan Hong Bahong dan yang lain-lain yang menjadi yang lahir dari Sanggar Tarara yang menjadi karya seni yang sekarang sudah banyak dinikmati orang banyak, tidak hanya di Bangkalan tapi sudah memasuki global ya, dunia. Amin. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan Pak Darsono tentang harapannya dan segala macamnya kepada pihak-pihak yang ingin tahu tentang masalah Tarara, juga bagaimana Tarara ke depan lebih eksis lagi. Ya harapan saya tidak banyak Mas. Yang pertama sekali saya membina anak-anak itu di Sanggar itu sudah bisa bagaimana berkesenian kita mendapatkan finansial. Bagaimana dengan berkesenian kita mendapatkan status di situ. Bukan hanya dengan berkesenian kita hanya bisa berseni saja dan sebagainya. Dan harapan saya hanya satu Mas Aliman. Saya bilang ke anak-anak saya karawitan beli sendiri dari hasil saweran. Beli semua saweran itu sebagainya. Saya ingin belum mati dulu sebelum mempunyai tempat sendiri, gitu ya. Padepokan sendiri, Sanggar sendiri gitu ya. Kalau Mas Aliman punya duit ya, contoh ya, karena Mas Aliman doain aja. Mas Aliman di Madrasah tanah, saya bangunkan padepokan dengan catatan 1 tahun sampai tidak bisa membuktikan Bangkalan, ambil lagi. Oh gitu, itu saking dari keinginannya untuk mempunyai tempat sendiri agar leluasa untuk bagaimana mengembangkan karya-karya seni yang sedang Pak Darsono kembangkan gitu ya Pak Darsono ya. Karena tamu-tamu Mas Aliman, yang datang ke Sanggar itu dari Timur Tengah, dari Amerika Latin, dari Malaysia. Jadi artinya Sanggar Tarara itu tidak hanya kelas lokal kan gitu kan? Amin. Nah, ini sudah masuk kelas internasional. Pak Darsono, barangkali ada lagi yang menjadi closing statement? Ya harapan saya satu ya, memang sekarang ini kan lagi orang kehilangan jati diri lokal jenius mon enggak lambeng tangki Mas Aliman, pendidikan saja Madura ini kamu pagi sekolah sore madrasah malam ngaji. Ya 3 kali ya. 3 kali tahap. Kemudian berburu kering Madura dulu itu kan begini, kita tata krama sebagainya. Nah, kesenian yang saya bangun itu adalah memupuk tentang satu bagaimana akhlakul karimah dan sebagainya itu. Harapan saya bagaimana lokal jenius Bangkalan, lokal Madura ini kita hidupkan kembali. Di samping itu pula kita bagaimana kerjasama semuanya antara lintas sektoral ini untuk dengan pelaku seni, pelaku budaya, Prodar, semuanya lah kita itu bisa bersinergi semuanya sehingga Bangkalan ke depannya ini bisa berjalan seiring sehingga Bangkalan terbangun ke depannya. Dan mudah-mudahan harapan saya pribadi, mudah-mudahan saya punya tempat sendiri, padepokan sendiri. Mudah-mudahan sempat terkabul gitu. Kenapa saya katakan ini karena memang sudah lama itu yang diinginkan. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ini salah satu sandasan saya dengan senior
kesenian di Kabupaten Bangkalan yang karyanya sudah banyak yang dinikmati tidak hanya di tingkat lokal tapi internasional. Mudah-mudahan ini juga menjadi kebanggaan. Mungkin banyak yang tidak tahu, mungkin banyak yang belum paham apa makhluk Sanggar Tarara dan juga apa karya-karyanya. Terus ikuti Lingkar Jatim channel di program Sandasannya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.